Bab 393. Tenang tanpa ada masalah yang mengganggu. Tidak apa-apa. Audrey Han berpikir dengan hati-hati, tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menurunkan pandangannya dan menatap dokumen di depannya. Seharusnya tidak seperti ini. Dia seharusnya sudah tenang tanpa ada masalah yang mengganggu lagi, dan bahkan jika dia melihatnya sekarang, dia harus memperlakukannya sebagai orang asing. Audrey Han menutup matanya, dan menemukan bahwa hati dan pikirannya berantakan. Pasti ada sesuatu. Gita telah tinggal bersamanya selama 5 tahun, dan sudah mengenal Audrey Han. Suasana hati Audrey Han seperti apa, Gita? Setelah itu langsung bisa merasakannya, dia menyipitkan matanya, membungkuk dan mendekatinya. Bukannya kamu bilang kamu pergi mencari Finalin? Tapi kenapa kamu kembali begitu cepat? Katakan padaku, apakah Finalin menggertakmu? Mendengar ini, Audrey Han mengangkat pandangannya dan melirik Gita. Dia tampak garang, seolah-olah dia akan bertarung. Audrey Han bersenang-senang dalam kepahitan, dan mengangkat bibirnya. Jika aku berkata ya, apa yang akan kamu lakukan? Gita tiba-tiba meremas jari-jarinya. Jika Finalin itu menggertakmu, maka aku akan ke sana memukulinya. Bagaimanapun, aku seorang wanita, dan tidak ada yang berani membicarakan aku karena aku memukul wanita. Tolong, sekarang ini masyarakat di bawah aturan hukum, memukuli orang akan dikenakan sanksi. Gita terkekeh, kenapa aku tidak bisa menyelesaikan dendam pribadi? Terlebih lagi, aku hanya memukulinya sampai terluka, bukan memukulinya sampai mati. Berhenti bercanda, benar-benar bukan apa-apa. Aku kembali begitu cepat karena klien kami, Nona Lin, ada urusan lain, jadi aku juga kembali lebih cepat. Tapi ekspresimu tidak terlihat seperti itu. Gita meletakkan dagunya di satu tangan dan berpikir, cepat katakan padaku, apakah ada hal lain yang terjadi selain ini? Mendengar itu, Audrey Han menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tak berdaya. Mengapa kamu begitu bergosip? Bisa ada masalah apa? Lalu kenapa kamu duduk di sini begitu lama? Karena aku sedang memikirkan desain apa yang diinginkan Nona Lin. Gita dengan enggan mempercayainya. Baiklah, jika ada masalah, ingat kamu harus memberitahuku, jangan sembunyikan di hatimu. Iya. Audrey Han menghela nafas lega setelah Gita keluar. Pikiran gadis ini terlalu sensitif. Tapi salah dia sendiri juga, ternyata tidak menyembunyikan emosinya dengan baik. Dia seperti ini, Gita pun merasa dia ada masalah. Bukankah Golden Ye seharusnya bisa melihatnya juga? Tidak bisa. Dia kehilangan semua martabatnya 5 tahun lalu, memohon padanya untuk bertemu dengannya, bahkan membungkuk untuk memohon, tapi pada akhirnya kontrak perceraian tetap ada di depannya. Dia sekali lagi kehilangan pijakan di depannya dan kehilangan standarnya. Dia harus tenang tanpa ada masalah yang mengganggu lagi. Pria itu sudah lama menjadi orang asing baginya. Ding dong. Ponsel bergetar, Finalin mengirim pesan WeChat. Finalin, maaf Audrey, hari ini ada urusan mendadak. Aku minta maaf karena sudah menunda waktumu. Bagaimana kalau kita bertemu lagi nanti malam? Tetap di restoran itu, aku akan mentraktirmu. Malam. Mata Audrey Han berputar, jari putihnya dengan cepat mengetik kata-kata di keyboard ponsel. Audrey Han, maaf Nona Lin, aku harus bekerja lembur di malam hari, mungkin aku tidak punya waktu. Finalin, oh begitu, tidak apa-apa. Kita akan membuat janji ketika kamu ada waktu. Audrey Han, selain bekerja lembur malam ini, aku bisa bekerja sama dengan Nona Lin di lain waktu, maaf. Finalin, tidak apa-apa, aku yang seharusnya meminta maaf. Kalau aku membuat pengaturan waktu dengan baik, kamu tidak akan pergi dengan percuma. Omong-omong, desainer Audrey, bukankah perusahaanmu baru saja dibuka? Audrey Han, iya. Finalin, aku memberikan kontakmu pada Golden,
dia seharusnya bisa membantu bisnismu, nanti aku juga akan mempromosikanmu pada Tean dan kerabatku. Memberikan Colden kontak WeChat-nya. Pada saat itu, Audrey Han merasa hatinya bergetar, tapi dia segera pulih. Audrey Han, terima kasih. Setelah itu, dia meletakkan ponselnya kembali di atas meja, bersandar ke sandaran di belakangnya, mengulurkan tangannya untuk memutar alisnya yang lelah. Pada pukul 5 sore, Audrey Han baru saja bersiap pergi ke kantin untuk makan, tapi begitu dia berjalan keluar pintu, dia melihat Gita mendekat dengan wajah serius dan berkata, "Audrey, ada masalah." Melihat wajahnya yang serius, Audrey Han mengangkat alisnya dengan terkejut, "Ada masalah apa?" "Stephanie Xiao tadi berlari padaku dan memberitahuku, Jason Lin kecelakaan, kemudian dia menangis dan lari. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia tampak gugup seperti itu, apakah kita mau?" Jason Lin mengalami kecelakaan. Audrey Han mengingat penampilan bocah lelaki dingin itu, dan kemudian berkata, "Kamu pergi untuk memeriksa dokumen, lihat alamat Jason Lin, lalu mari kita pergi dan melihatnya." "Baik." Gita segera mengangguk, dan kemudian pergi untuk melihat alamat Jason Lin. Ketika dia datang, dia memegang dokumen di tangannya. "Aku sudah menemukannya. Alamatnya ada di sini. Ayo pergi." Audrey Han dan Gita meninggalkan perusahaan bersama-sama. Awalnya, Audrey Han ingin mengemudi sendiri, tapi dia tidak tahu alamat Jason Lin, jadi mereka lebih baik naik taksi. Tidak lama setelah naik taksi, supir taksi itu tak tahan untuk tidak melirik ke belakang, dan kemudian bertanya, "Apa yang kalian berdua lakukan di daerah miskin itu?" "Daerah miskin?" Gita bertanya dengan sedikit kebingungan. Supir itu meliriknya dan mengangguk, "Apakah kamu tidak tahu? Ini adalah daerah yang terkenal miskin, orang-orang di sana menyeramkan dan ganas, dan banyak orang kejam. Jika kamu bukan orang sana, aku sarankan kamu lebih baik tidak pergi sana. Terlalu berbahaya." Dua gadis kecil. Mendengar ini, Gita tidak tahan untuk tidak melirik Audrey Han. Audrey Han tersenyum tipis, "Bapak, kami ke sana untuk mencari orang, seharusnya tidak masalah, kan?" "Ya, itu tergantung pada keberuntungan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi dengar-dengar orang sana sangat ganas." Gita tiba-tiba menjadi khawatir, menggigit bibirnya dan berkata, "Bagaimana kalau kita cari beberapa orang untuk pergi ke sana bersama?" "Tidak ada waktu, aku khawatir mencari orang akan memakan banyak waktu." Audrey Han menurunkan pandangannya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, "Pak, apakah daerah miskin yang kamu sebutkan sedang mengalami penggusuran?" "Ini, sepertinya tidak." Supir itu menggaruk kepalanya dengan satu tangan. "Di kota utara kita yang makmur ini, memang seharusnya tidak ada daerah miskin seperti itu, tapi daerah itu terlalu terpencil, dan orang-orang di sana sangat galak, bersikeras tidak bersedia untuk digusur. Ini membuat kedua belah pihak menemui jalan buntu dan tidak mudah untuk memulai, jadi mereka selalu tetap di sana." Mendengar ini, Audrey Han secara garis besar sudah memahami situasinya. "Aku mengerti, terima kasih." Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia pergi dengan Gita saja sudah cukup, benar-benar tidak boleh memanggil orang lain. Jika memanggil orang lain, mungkin mereka akan dihajar habis-habisan. Bersambung.